Jadi lebih bahaya mana salaman dengan Facebookan? Facebookan. Sembahyangnya itu sah atau enggak sah? Masa? Hah? Ya sah. Nggak bisa salam loh. Assalamualaikum, assalamualaikum. Cari-cari HP Facebookan. Sembahyangnya sah atau enggak? Ya tetap sah. Maka tujuan usolli itu adalah sebenarnya mengingatkan kita supaya apa tadi? Niat. Samalah panjenengan disuruh oleh majikan pergi ke pasar, ya. Contohnya disuruh untuk membeli cabai, bawang, tomat. Beli apa? Ketika keluar ketemu teman ditanya, Mbak, panjenengan pada pundi? Cabai apa? Aku Mbak, aku niat mau beli apa tadi? Cabai, bawang, tomat. Cabai, bawang, tomat. Jalan lagi 10 meter aja ketemu lagi, ditanya lagi, Mbak, jenengan mau kemana? Aku niat mau beli apa tadi? Cabai, bawang, tomat. Cabai. Ketemu orang 10, jawaban niatnya apa tadi? Cabai, bawang, tomat. Bawang, tomat. Boleh nggak kita dilagu-laguin dari mulai keluar rumah sampai ke pasar? Boleh. Cabai, bawang, tomat. Cabai, bawang, tomat. Terus sampai ke pasar? Lupa. Nah, ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengingatkan kita kembali kepada milad ataupun maulid. Jadi milad ataupun maulid, terutama maulid, ini adalah memperingati, bukan merayakan. Kalian lihat ya, dibedakan ya. Dibedakan antara memperingati dengan apa tadi? Merayakan. Karena dalam Islam merayakan itu ada 2 hari saja. Ya, yang pertama niku hari raya Idul Fitri. Yang kepindhonen apa itu? Hari raya Idul Adha. Setelah itu tidak ada tuh. Ya, yang namanya Mauludan yang memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini penting sekali Ibu sekalian, ya. Apa hasil dari kita memperingati Maulid Nabi? Setidaknya ada 2 Ibu sekalian. Yang pertama, kita melihat Nabi setelah mempelajari kehidupan Nabi Muhammad. Kita melihat beliau sebagai guru dan penjelas, penerang, mubaligh, menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjelaskan apa yang dalam Al-Quran. Karena kalau kita mempelajari Al-Quran saja, tidak mempelajari kehidupan Nabi dan ajaran Rasulullah yang disebut sebagai hadis dan sunnah ataupun sunnah, maka kita tidak lengkap memahami Al-Quran itu. Satu contoh misalnya dulu, Nabi menjadi penjelas, penerang kepada kita tentang masalah salat. Salat itu kan hukumnya apa dalam Al-Quran? Wajib. Wa aqimus shalah wa atuz zakah dan seterusnya. Tetapi dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan nama-nama salatnya, ya ada tapi nggak begitu detail sekali. Rakaatnya nggak dijelaskan, waktunya nggak begitu clear, ya ada tapi nggak begitu jelas. Tapi dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kita harus yakin dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain misalnya masalah puasa ataupun haji. Kalau masalah haji lebih berat lagi. Dalam Al-Quran haji itu cuma perintahnya adalah wa atimmul hajja wal umrata lillah. Apa artinya? Dan sempurnakanlah manasik hajimu dan umrahmu. Dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana cara melakukan ibadah haji itu, apalagi haji dari Hongkong itu atau haji dari tanah air, itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Siapa yang menjelaskan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu tukang menjelaskan apa yang
mau diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan mencintai Nabi, dengan melaksanakan perintah-perintah Rasulullah, kita akan bertambah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena dengan mencintai Allah, syaratnya itu adalah sebenarnya harus melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Al-Baqarah dikatakan, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." If you love Allah, kalau Anda cinta Allah, kata Nabi dalam Al-Quran, fattabi'uni, maka ikutilah sunnah-sunnahku, yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintaimu. Jadi dengan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi ini, secara otomatis kita telah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang keduanya, ibu-ibu sekalian, kalau kita mempelajari surah Nabawiyah, adalah bahwa kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengamalannya, pempraktekannya adalah sebenarnya untuk ditiru oleh kita semua. Dan hebatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, apa yang beliau lakukan dari mulai lahir sampai meninggal, itu tidak ada yang dirahasiakan sama sekali. Tidak ada yang dirahasiakan, semuanya muncul dalam bentuk hadis. Ya, jalannya, duduknya, makannya, tidurnya, bangunnya, mandinya, buang airnya, kerjanya, dagangannya, ya, ekonominya, politiknya, sosialnya, ya, semuanya. Nggak ada yang disembunyikan, semuanya transparan. Nggak ada yang nggak transparan. Dan apa yang transparan itu semuanya adalah positif. Kalau kita akan pilih-pilih ya Bu ya, yang mau kita ekspos itu kan yang bagus-bagus ya Bu ya. Kira-kira ada nggak yang nggak bagus-bagus pada diri kita Bu? Banyak ya Bu ya. Iya, tapi Nabi dari mulai dulu sampai sekarang, yang beliau sudah begitu transparan, dicari keburukan-keburukannya oleh orang-orang yang membenci beliau, itu nggak dapat Bu, nggak dapat ya. Mencari kesalahan-kesalahan nggak ada yang dapat, itu malah justru orang yang paling benci kepada Nabi kemudian mencari kesalahannya, tiba-tiba masuk Islam Bu. Orang Belanda belum lama ini ya, yang bikin kartun itu kan, ya, yang bikin kartun itu malah justru dia masuk Islam. Itu sudah haji tahun 4 tahun, 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Itu orang yang ingin sekali mengekspos keburukan-keburukan Nabi. Di antara keburukan-keburukan yang ditimbulkan itu seperti apa Bu contohnya? Yang paling sensitif adalah terutama untuk ibu-ibu ya, itu masalah poligami. Minta maaf ya Bu ya, panjenengan kalau dengerin poligami itu kira-kira matanya melotot apa malah ngantuk? Aduh, ya mungkin bangun ya Bu ya, iya tambah semangat dan mungkin marah ya, minta maaf ini ya. Nah, ini satu cara dari musuh Nabi yang ingin menjatuhkan namanya. Nabi itu istrinya banyak. Nah, dia Nabi itu mengawini anak-anak masih kecil. Panjenengan kalau diejek oleh orang ataupun diberikan pertanyaan oleh orang non-muslim ataupun muslim sendiri, contohnya begini, kalangan yang ini bagus sekali supaya kita bisa menjawab dengan cepat. Kalau misalnya ada pembenci Rasulullah mengatakan kepada kita, Mbak atau Mas, Nabimu itu loh, Nabimu anak kecil yang baru 9 tahun. Ayo jawab kenapa Bu? Kita jawab Bu. Kira-kira panjenengan sewot
mangkel, ataupun senang? Dikatain pertanyaan seperti itu, diberikan pertanyaan seperti itu. Mungkin gak enak ya Bu ya, kayaknya ya Bu ya. Sebenarnya gampang jawabannya Bu. Begini jawabannya ya. Nabi itu kawinnya kapan? Pinten tahun dari mulai sekarang ini? Ya katakanlah 1400 tahun yang paling tidak ya Bu ya. 1400 tahun yang lalu itu lama atau baru itu? Lama banget ya. Kita aja umurnya berapa itu? Panjenengan berapa Bu? 40 30 18 23 masih muda-muda Bu. Katakan sudah 1400 tahun yang lalu, lama banget sudah berlalu. Sekarang kita lihat kepada tinjauan sosiologis, antropologis misalnya. Kalau 1400 tahun yang lalu itu kan itu berapa generasi sudah ya Bu dari kita ya Bu? Iya. Panjenengan kawin nomor berapa? 27. Ya? 27. 27 tahun kawinnya kapan Bu? Katakan 7 tahun yang lalu. Tadi umur berapa kawinnya? 27 tahun. Oke. Sekarang saya tanya lagi Bu, ibumu itu dulu kawinnya umur berapa? Katakan kira-kira lah. Ya mestinya lebih rendah dari panjenengan kan? Ya mungkin 20 tahun. Atau berapa? Mungkin 19 ya. Katakan 19 tahun. Kita tanyakan lagi ibunya. Kalau ibunya itu siapa? Nenek ya. Kita tanyakan, kalau nenekmu berapa kawin? 12. Ya mungkin 14. Ya Bu ya. Ya neneknya lagi itu kawinnya berapa kira umurnya? 10 tahun. Ya mungkin 10 tahun. Ya Bu ya. Padahal baru berapa generasi? Baru 4 generasi. Neneknya lagi? Ya mungkin 9 tahun. Ya Bu ya. Neneknya lagi? Ya mungkin turun tahun lah 8 tahun ya Bu ya. Nah, jadi kalau kita memberikan jawaban seperti itu Bu, insya Allah orang akan menerima secara akalnya, secara logisnya itu penting sekali, terutama kepada orang-orang non-Muslim. Maka kita harus tahu menjawab. Sebab kalau nggak begitu, nanti mereka itu nggak terima dan terus mengatakan bahwa Nabi itu pidato, kalau pidato itu suka dengan kanak-kanak. Nauzubillah ya dia, nauzubillah ya. Padahal ketika Nabi kawin, masyarakat setempat itu nggak geger, nggak ada yang itu kawin ke anak kecil, itu nggak geger, sudah biasa, sudah lumrah, sudah umum. Jadi nggak ada yang protes ketika itu. Hanya sekarang ini saja ya, orang yang membenci Nabi ya, mereka yang protes. Padahal zaman dulunya ketika Nabi kawin nggak ada yang protes. Ya dia. Jadi maksudnya dengan mempelajari, memperingati itu adalah dengan mempelajari, mengingat kembali ya, melihat kembali tentang fitrah, ajaran, sejarah, amalan, kehidupan, kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah ditutup-tutupi, semuanya transparan, sampai perkawinannya transparan, sampai masalah head nifasnya transparan, nggak boleh hubungan suami istri transparan, semua transparan semua. Ini yang dilakukan oleh siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu ibu sekalian kita harus bangga mempunyai idola kayak Taman Idola ini loh. Kita tuh harus bangga dengan idola kita, yaitu junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.